Jadi itu yang bikin shock pertama, itu yang mau jadi pengurus itu nyaris nggak ada. Saya harus jadi penerima tamu, saya yang main musik, saya yang khotbah, pelayaninya itu nggak perhitungan. Pertama sampai ke-7 hadir. Wah itu kan menyentuh juga. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat datang di NDC Podcast Perdana pada malam hari ini. Dan khusus hari ini saudara, kita ada tamu yang sangat spesial, yaitu senior pastor kita, Pastor Josia Abdi Saputra. Dan sepanjang podcast ini kita akan berbincang mengenai background beliau dan keseharian beliau, apa yang beliau suka, beliau tidak suka. Nah, kita akan membahasnya secara detail dan luar biasa saudara. Dan sebelum kita memulai podcast hari ini, saudara bisa subscribe di NDC Ministry dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya saudara ya. Langsung saja saudara, kita bersama-sama sambut Pastor Josia Abdi Saputra. Shalom Pastor. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Pastor pada malam hari ini. Dan kita semua rindu dan ingin mengetahui sebenarnya Pastor, background Pastor, apa yang Pastor suka dan tidak suka. Dan mungkin Pastor di awal-awal ini kita bisa tahu bersama-sama, kok bisa sih Pastor mau menjadi seorang pendeta dan background Pastor itu seperti apa? Ya, awalnya tentunya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang apalagi. Ya tetapi di dalam perjalanan hidup saya pada satu titik Tuhan menjamah sehingga akhirnya saya mengalami perubahan. Ya perubahan dalam cita-cita, perubahan di dalam keinginan dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dan kemudian ditambah juga dengan panggilan Tuhan yang jelas melalui beberapa hamba Tuhan yang mendoakan saya, ada juga yang menubuatkan bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan bukan sekedar melayani, bantu-bantu, tidak, tapi kamu akan sepenuh waktu akan menjadi hamba Tuhan ya. Dan kamu akan dipakai Tuhan bukan hanya di Indonesia, bahkan kamu akan jadi berkat untuk di banyak negara yang lain gitu. Wah luar biasa, ini pas masih muda ini ya Pastor? Ya masih SMA. Waktu SMA, ya. Dan itu langsung mengubah hidup Pastor secara luar biasa itu berarti ya? Karena pada awalnya saya kepinginnya itu jadi bisnismen, terus ya diberkati Tuhan, ya bantu-bantu sumbang gereja oke, melayani oke, tapi nggak ada pikiran untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seperti hari ini. Wah, jadi ternyata saudara Pastor Josia dulu itu dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Kalau nggak salah kita juga pernah mendengar ceritanya ada hamba Tuhan bule ya waktu itu pernah menubuatkan. Ya, ada yang dari luar negeri, ada juga yang dari Indonesia. Tapi mereka nggak saling kenal, tapi nubuatannya sama. Bahwa kamu aku panggil secara khusus untuk menjadi hambaku, kata Tuhan. Dan kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Wah luar biasa. Nah Pastor sampai titik ini kan dari umur 19 sampai sekarang titik ini pasti mengalami banyak kesulitan. Pasti pernah mengalami banyak challenges dalam perjalanan ministrinya Pastor Josia. Nah ketika challenges itu hadir atau pernah gak Pastor mengalami silent treatment dari Tuhan? Dan Tuhan gak menjawab doanya Pastor atau apakah challenges Pastor sejauh ini? Ya tentunya karena saya menjadi gembala sidang itu banyak orang bilang terlalu muda. Dalam pengertian saya belum menikah. Saya belum menikah jadi usianya waktu itu masih sekitar 24 tahun. Jadi sebagai penginjil udah kemana-mana, banyak yang mengundang khotbah. Tapi begitu saya jadi gembala, wah Josia kamu terlalu muda untuk jadi gembala gitu. Kalau kamu penginjil, pengkhotbah oke. Jadi itu yang bikin shock pertama pada waktu memulai menjadi gembala di sebuah gereja. Itu yang mau jadi pengurus itu nyaris nggak ada. Cuma 1-2 orang aja yang bantu. Dan jumlah jemaahnya cuma 15 orang aja. Jadi itu dari awal aja udah shock gitu. Kalau KKR yang datang bisa ribuan bahkan puluhan ribu. KKR di luar gitu. Di gedung-gedung umum. Tapi begitu jadi gembala yang datang 15. Dan yang bantu pelayanan itu nyaris cuma 1-2 orang aja. Dan ini tantangan yang berat. Karena apa? Saya harus jadi penerima tamu.
Saya yang main musik, saya yang khotbah. Waktu selesai doa berkat saya cepat keluar dan saya yang menyambut tamu di pintu, menyambut jemaat di pintu keluar gitu. Wah, jadi kalau khotbah di KKR yang datang belasan ribu, tapi jemaat sendiri Cuma 15. 15. Tidak selalu belasan ribu, tapi dalam KKR-KKR tertentu yang hadir bisa sampai segitu. Artinya saya berpikir waktu memulai jadi gembala, ya paling enggak 200-300 lah gitu kan. Tapi ternyata yang datang cuma 15 orang. Dan yang berat lagi secara keuangan tentunya gereja baru dengan jumlah jemaat seperti itu ya sangat berat sekali. Wah berat. Oke. Nah, itu kan pas awal Pastor merintis ya. Ya. Nah, ketika gereja NDC dipercaya ini lebih besar lagi. Kalau nggak salah dari Morotai waktu itu, Ya. dari 15 orang kalau nggak salah, itu buka di Greenfield ya? Atau pindah dulu? Ya, dari Morotai kemudian pindah-pindah, sewa-sewa banyak tempat. Sampai akhirnya Di beli. Indo. Oh, Indo. Indosemen Oke. yang di Sudirman, kemudian pernah di hotel, dulu ada hotel wisata, pindah lagi hotel Sahid. Oh, ini jemaat udah berapa banyak nih? Dari 15? Ya waktu pindah itu ya bisa 100-200 lah. Tapi karena sering pindah jadi nggak bisa growing terus. Karena kadang-kadang kalau jaraknya terlalu jauh jemaat nggak bisa ngikut gitu. Oke. Nah, itu kan challenge yang dulu awal-awal merintis Pastor. Kalau challenge yang akhir-akhir ini mungkin yang Pastor alamin ketika gereja sudah dipercaya lebih banyak jemaat, lebih banyak pemimpin. Apakah Pastor menemukan banyak problem, masalah, challenge juga? Ya tantangannya tentunya ya berbeda. Tentunya berbeda kalau jemaat itu masih belum begitu banyak, tantangannya ya yang melayani juga nggak banyak. Jadi banyak kita kerjakan sendiri. Dan karena keuangan gereja terbatas, jadi kita nggak bisa punya banyak full timer di gereja. Sehingga selama bertahun-tahun ya saya ngetik buletin sendiri. Waktu zaman itu kan nggak zaman seperti sekarang kan, semuanya ada kertasnya kan. Zaman buletin. Ya buletin dan sebagainya itu kerjain sendiri. Saya ngetik sendiri. Kalau kemudian kita mau promosi, bikin zaman itu kan ada selebaran dan sebagainya. Ya yang desain selebaran ya saya, yang bawa ke percetakan saya. Yang desain selebaran? Iya. Pastor? Iya. Wow. Karena nggak ada full timer, kerjaan sendiri. Tapi kalau tantangannya sekarang kan dengan zaman yang berubah, perubahan ini sendiri kan satu tantangan yang berat. Banyak gereja-gereja yang besar pun mengecil, yang kecil pun malah banyak yang malah sudah nggak ada lagi. Iya, betul. Karena kalau gereja tidak bisa relevan dengan zamannya, generasinya, ya pastinya walaupun sudah naik bisa menurun lagi. Oke. Udah begitu kalau makin banyak orang kan makin banyak kita harus membangkitkan pemimpin. Ini tantangannya. Oke. Membangkitkan pemimpin. Harus kita belajar mendelegasikan ke orang lain, belajar percaya orang lain. Saya rasa itu tantangan sekarang gereja makin besar ya itu tadi. Bagaimana kita bisa melayani jemaat lebih baik dan sebagainya. Kita perlu teamwork yang banyak dan sebagainya. Oke, jadi kita belajar saudara, kata kuncinya tadi nyambung, relevan dengan generasi yang sekarang dan ini yang beliau hadapi dan membangunkan pemimpin-pemimpin yang baru yang luar biasa dipakai Tuhan. Pastor Josiah, ada nggak selama 33 tahun melayani sebagai senior pastor cerita-cerita yang berkesan? Contohnya jemaat yang paling unik atau ada momen-momen di mana pastor tuh mungkin lagi kesel. Mungkin yang paling unik dulu kali ya. Ada nggak pastor ketemu jemaat yang unik? Ya tentunya selama 33 tahun lebih ya bahkan melayani pasti ada banyak pengalaman, ada banyak sukacita, ada banyak duka cita juga atau hal-hal yang unik terjadi. Ya tentu pasti ada. Mungkin yang apa dulu nih? Nah, mungkin momen yang paling bikin pastor kecewa atau sedih mungkin ada nggak momen-momen itu? Ya pasti ada karena sebagai seorang gembala, seorang pemimpin tentunya kita punya harapan. Harapan kepada jemaat, tapi khususnya harapan kepada tim kita, pelayan-pelayan gitu. Nah ketika itu tidak kejadian tentunya ada kekecewaan dan kesedihan. Misalnya kita berharap tim kita ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh ternyata kurang sungguh-sungguh. Atau misalnya dalam satu
acara yang penting, kita berharap tepat waktu, ternyata banyak yang telat, terlambat, dan ya hal seperti itu pasti ada. Ya, yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti. Nah ini kalau yang sedih karena kecewa ya. Ya. Tapi ada nggak momen-momen di mana pastor bukannya sedih ya, tapi tersentuh rasanya? Kalau tersentuh itu banyak, tapi tidak ada yang paling menyentuh. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, lalu kita menantang orang terima Yesus, itu banyak yang mengangkat tangan gitu. Wah itu kayak kemarin dalam ibadah raya saya melakukan tantangan. Padahal kan di gereja bukan KKR atau acara khusus, tapi lagi ibadah hari Minggu. Tapi Tuhan menggerakkan untuk saya menantang orang siapa yang mungkin saudara ke gereja tapi belum pernah terima Yesus. Mau nggak membuka hati terima Yesus untuk pertama kalinya. Dan di CP waktu itu ya, dari 7 kali ibadah itu saya hitung 200 lebih loh Yang terima Yesus. terima Yesus, wow. Iya. Jadi dari 7 kali ibadah itu, jadi 1 kali ibadah ada yang 30, ada yang 40 kalau total ya. Dan tiap kali saya membimbing orang terima Yesus, rasa terharu luar biasa. Karena ini seorang yang terhilang menjadi percaya dan diselamatkan. Itu yang paling terharu. Menyentuh ya, ketika ada orang percaya terima Yesus ya pastor ya. Hal lain yang bisa menyentuh adalah ketika kebalikan dari tadi yang kecewa. Kecewa itu karena tidak sesuai dengan harapan. Misalnya jemaatnya nggak sungguh-sungguh. Kan ada lagi jemaat dengar firman, misalnya ya main Instagram atau apa. Itu kan bikin kesel gitu. Kecewa tapi ada marahnya juga gitu. Ketika orang misalnya tidak melayani dengan baik, itu bikin kecewa. Tapi ketika kita melihat ada loh jemaat-jemaat yang melayaninya itu nggak perhitungan. Datangnya paling awal, ikut kebaktian, bahkan kalau di CP kan 7 kali. Pertama sampai ke-7 hadir. Wow. Wah itu kan menyentuh juga. Ya. Wah kok ada orang begini ya, bukan full time lagi. Nggak digaji lagi. Bisa datang 7 kali gitu. Wah. Lalu melihat ada jemaat yang ekonominya nggak gitu baik. Tapi dalam setiap kebutuhan gereja maunya nyumbang aja. Sampai kita pikir ini orang luar biasa ya. Nah itu menyentuh. Oke. Gitu. Oke. Nah berbicara mengenai, tadi kan sedih ya pastor ya. Ya. Nah kalau titik Pastor Josia selama 33 tahun melayani, titik yang paling menjengkelkan mungkin. Atau titik yang mungkin ketika pastor lagi khotbah di mimbar. Karena begini, kalau saudara yang belum tahu atau belum beribadah di NDC, ini mohon maaf nih pastor ya. Pelayan tuh kalau lihat kuping Pak Yosia udah merah, udah tahu tuh ada yang something wrong katanya. Dari itu sound, dari itu anak kecil yang berisik. Nah orang-orang langsung kelabakan. Ini kupingnya udah merah kenapa nih? Nah mungkin bisa disampaikan apa sih yang bikin Pastor Josia tuh kadang-kadang jengkel atau marah? Ya kalau di dalam lagi ibadah, apalagi kalau pas khotbah, memang hal yang menjengkelkan adalah yang mengganggu saya. Sehingga saya bisa kehilangan konsentrasi, akhirnya saya tidak bisa berkhotbah dengan baik, itu pasti menjengkelkan. Apa itu? Ya kalau ada anak kecil misalnya ya, kan sebetulnya anak kecil itu kan memang sudah ada disediakan untuk beribadah juga kan di NDC Kids ya. Tapi ada juga yang maksa masuk. Tapi ketika anak itu masuk, orang tuanya itu benar-benar nggak peduli, anak itu jalan-jalan, Noel sebelahnya, padahal orang tua ya bukan sama-sama anak kecil gitu terus teriak-teriak gitu. Dan papi maminya tuh bisa senyum-senyum aja. Saya tuh bingung. Kok bisa gitu. Nah tentunya karena mengganggu semua jemaat jadi teralihkan. Saya juga dengar anak jerat-jerit seperti itu. Saya terganggu. Tiap orang beda ya. Ada orang yang khotbah anak jalan-jalan mungkin jempalitan dia nggak masalah. Tapi saya nggak bisa. Aku juga nggak bisa tuh. Saya juga nggak bisa. Karena saya membutuhkan konsentrasi untuk bisa itu menjengkelkan. Apalagi misalnya sound. Nah, kalau sound system jelek itu juga saya berusaha untuk biasanya ya datang lebih awal untuk saya kasih tahu. Khususnya di beberapa tempat yang saya rasakan. Ini di rumah sendiri ya tanya ya. Yang saya rasakan soundnya perlu saya perhatikan gitu. Karena kalau soundnya juga misalnya nggak bagus, nggak jelas, bengung atau gimana itu juga
Kan firman Tuhan harus didengar dengan baik. Betul, ya kan? betul. Ya. Nah jadi Pak Yosya ini sangat sensitif kupingnya. Banyak yang bilang Ya. seperti itu. Makanya kalau ini joke aja, bercanda aja. Kalau Pak Yosya kupingnya udah merah, something is wrong katanya para itu yang jemaat maupun orang yang melayani. Kalau dibilang ketika membeli itu dananya tersedia, enggak. Berasalah keluarga sulit, makan bareng sulit. Karena kan acara ini harus hadir kita, acara ini harus hadir. Nggak pernah mikir stop dan nggak pernah mau ganti profesi.